Halo semuanya, hari ini saya akan melanjutkan review novel dari minggu kemarin. Pada bagian ini, cerita mulai memasuki situasi yang semakin serius. Diceritakan adanya sebuah tempat bernama Safe House, yaitu pusat perlindungan rahasia milik keluarga Payet. Lokasi tempat ini sangat dirahasiakan dan hanya diketahui oleh individu tertentu. Selain itu, safe house hanya digunakan dalam kondisi darurat. Kemudian, hal yang cukup mengejutkan adalah letaknya yang berada di balik sebuah pusat perbelanjaan terbengkalai, yaitu Genesis Mall. Tempat tersebut digambarkan dalam kondisi sepi, kemudian penuh coretan serta memiliki lantai yang retak, sehingga memberikan kesan menyeramkan dan tidak terurus. Namun, di balik tempat itulah terdapat pintu masuk menuju ke dalam safe house. Ketika Hale dan Hayden masuk ke dalam area tersebut, mereka berjalan dengan hati-hati karena suasana yang sangat tegang. Hayden kemudian menyentuh 3 batu bata yang tersusun membentuk segitiga. Setelah itu, dinding pun terbuka secara perlahan dan memperlihatkan lorong sempit yang gelap. Mereka kemudian masuk dan menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Setibanya di dalam, tempat tersebut ternyata menyerupai bunker dengan dinding tebal tanpa jendela serta sepenuhnya tertutup dari dunia luar. Di dalamnya telah disiapkan berbagai kebutuhan seperti persediaan makanan tahan lama, obat-obatan, serta berbagai jenis senjata. Hal ini menunjukkan bahwa safe house memang dirancang sebagai tempat bertahan hidup dalam situasi yang sangat berbahaya. Selanjutnya, konflik mulai semakin terasa. Hayden meminta Hale untuk menyerahkan ponselnya. Meskipun sempat ragu, Hale akhirnya menyerahkan ponsel tersebut. Namun, ponsel itu langsung dihancurkan untuk mencegah pelacakan lokasi mereka. Dari peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa mereka sedang berada dalam situasi yang benar-benar sangat berbahaya. Kemudian terungkap fakta penting bahwa dunia mengira Hayden telah meninggal dunia. Padahal ia masih hidup dan keberadaannya dirahasiakan. Hanya Hale dan Kaisar yang mengetahui kebenaran tersebut. Ketika Hale menanyakan siapa sebenarnya musuh yang mereka hadapi, Hayden justru menjawab bahwa ia belum mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman yang mereka hadapi tidak jelas, tetapi sangat berbahaya. Selanjutnya, memasuki bagian berikutnya, suasana menjadi semakin emosional. Safe house tidak hanya menjadi tempat perlindungan, tetapi juga tempat bagi para tokohnya untuk menghadapi kenyataan. Hayden terlihat kelelahan dan berusaha menenangkan dirinya. Sementara Hale mulai kehilangan arah dan mengalami tekanan emosional. Puncaknya terjadi ketika Hale berteriak dengan keras, seolah meluapkan seluruh ketakutan dan beban yang ia rasakan. Pada bagian ini juga terungkap bahwa Aemon Payet yang merupakan pewaris utama yang telah dipersiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin. Ia dididik dengan keras dan dibentuk menjadi sosok yang kuat. Namun saat ini Aemon telah tiada. Hal tersebut membuat Hayden menyadari bahwa ia merupakan satu-satunya penerus yang tersisa. Kemudian pada bagian akhir, suasana menjadi lebih tenang tetapi dipenuhi dengan kesedihan. Hayden hanya dapat terdiam, menarik napas panjang dan akhirnya meneteskan air mata. Ia sangat merindukan keluarganya, tetapi keadaan mereka telah berubah. Di dalam safe house tersebut, yang tersisa hanyalah kenangan dan kesepian. Nah, teman-teman, mungkin review hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di review buku selanjutnya.